Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, surat Al-Jumu'ah ayat kelima. Masalul ladhina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qawmil ladhina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Masalul ladhina, perumpamaan orang-orang hummilu, yang dibebankan kepada mereka at-taurata, yaitu kitab Taurat, summa, kemudian lam yahmiluha, mereka tidak mengambil beban itu, tidak melaksanakan tugasnya. Orang dikasih kitab Taurat tapi tidak diamalkan isi dan kandungannya, kamasalil himari, bagaikan keledai, yahmilu, yang membawa asfaron, kitab-kitab yang tebal. Kitab-kitab itu dipanggul di punggungnya, tapi dia tidak mengerti apa isinya. Bi'sa masalul qaumil ladhina kadzabu biayatillahi. Bi'sa, seburuk-buruk. Masalul qaumi, perumpamaan satu kaum, alladzina, yakni mereka orang-orang yang kadzabu, mendustakan, biayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah. Wallahu, dan Allah, la yahdil qaumaz zalimin, tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berbuat zalim. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Banyak orang-orang yang mereka itu mengerti tentang pengetahuan agama, tetapi tidak mengamalkan isi dan kandungan dari pengetahuan agama. Pelajaran yang lalu ada 3 model manusia, yaitu mengerti agama, mengajarkan agama, dan mengamalkan agama. Ini yang terbaik. Mengerti agama, mengajarkannya agama kepada orang lain, dan mengamalkannya untuk diri sendiri. Orang yang kedua mengerti agama, mengajarkan kepada orang lain, tetapi tidak mengamalkan untuk dirinya. Ya, digambarkan seperti apa yang lalu? Ya, lilin. Ya, dia menerangi orang lain, tapi sendirinya terbakar. Digambarkan pula seperti jarum jahit. Jarum jahit merajut benang, merajut kain untuk menutupi aurat orang lain, tapi jarum itu telanjang selamanya. Lalu orang yang ketiga, orang mengerti agama, tidak mengajarkan agama, tidak pula mengamalkan agama. Ini yang paling bahaya. Digambarkan seperti orang-orang Yahudi, mereka sudah diberikan kitab Taurat, tapi kemudian mereka mengesampingkan kitab Taurat. Isi kitab tidak pernah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti himar, keledai, yang tugasnya cuma bawa doang, nggak ngerti apa yang dibawa. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam jangan sampai melakukan perbuatan yang seperti ini. Setidaknya kita sebagai umat Islam, sesudah mengerti agama, maka kita amalkan untuk diri kita sendiri. Syukur-syukur kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Minimal mengajarkan kepada keluarga, ya istri, ya anak, ya menantu, ya cucu. Ajarin tuh agama sama kita. Perumpamaan yang kedua, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ
fakana minal ghawin ila qawlihi, sampai kepada firman-Nya famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Panjangnya ayat begini. walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhladahu ilal ard ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaiha yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-A'raf ayat 175 176. Watlu alaihim, bacakan olehmu wahai Nabi Muhammad, alaihim kepada mereka, yakni kepada umatmu. Bacakan tentang apa? Naba'a, riwayat, berita. Alladzi atainahu ayatina, yaitu orang yang aku telah berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, tetapi mereka mensepelekan daripada ayat-ayat kami Allah. Fa'atba'ahu syaitanu, lalu ia mengikuti langkah-langkah setan. Sudah diberikan tuntunan agama tetapi tidak mengikuti tuntunan agama, malah mengikuti tuntunan setan. Fakana minal ghawina, maka dia masuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Walau syi'na, seandainya kami Allah menghendaki, la rafa'nahu, pasti kami akan mengangkat tinggi derajatnya, biha, padanya. Walakinnahu, dan akan tetapi akhlada, orang itu cenderung ilal ardi, kepada kesenangan dunia, wattaba'a, dan memperturutkan hawahu, akan nafsunya. Famasaluhu, maka perumpamaan baginya kamasalil kalbi, seperti anjing. Orang yang lebih condong kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsu digambarkan seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Kamu kasih makan, dia tetap monyong-monyong, ya. Apa tuh kalau bahasa anjing tuh mulutnya? Ya, mangap-mangap mulut tuh. Ya. Mengulurkan lidahnya, ya. Kamu kasih makan, dia tetap mengulurkan lidahnya. Kamu diamkan juga, dia tetap mengulurkan lidahnya. Tuh kayak anjing, ya. Anjing itu ya gonggong melulu, ya. Ya. Tidak sekedar cuaca panas, cuaca tidak panas juga mulutnya, ya, mangap-mangap mulu, menjulurkan lidahnya. Dzalika, yang demikian itu, masalul qaumi, perumpamaan kaum, alladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa, maka ceritakanlah tentang kisah-kisah orang dahulu, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka mempergunakan akal pikirannya. Masya Allah. Contoh yang pertama keledai, contoh yang kedua anjing. Keledai itu binatang yang paling bodoh. Dia dituntun, ya, sampai di tujuan, sesudah itu ditarik balik lagi. Nanti dikasih benda tumpangan. Kalau tumpangannya sudah penuh, ditabok pantatnya, plok. Nanti dia jalan ke tempat di mana ditunjukin tadi berhenti. Sampai sono diturunin barangnya, ntar dia diputar balik, tabok lagi, balik lagi kemari. Tuh. Dia nggak pernah ngerti apa yang dibawa. Itulah kehidupan orang-orang yang mereka tidak mengamalkan agama. Gambaran yang kedua seperti anjing. Anjing itu selalu mangap dan menjulurkan lidahnya. Ya, dikasih makan, mangap, menjulurkan lidah.
nggak dikasih makan juga mangap menjulurkan lidah. Itulah orang yang kalau sudah cenderung kepada kehidupan dunia, cenderung kepada kehidupan dunia, melalaikan akan kehidupan akhirat, maka mereka seperti anjing. Insyaallah ya. Berarti bagus apa jelek? Ya. Orang yang cenderung kepada dunia, ya, yang dunianya mengalahkan ibadah, dunianya mengalahkan akhirat, contohnya kayak anjing, itu contoh bagus apa jelek? Jelek, ya Allah. Contoh jelek, Allah. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alaihim alimun bil lisani. Akhwafu, yang paling aku takutkan, ma akhafu, apa-apa yang aku takut, alaikum, terhadap kalian wahai umat Islam, munafiqun alimun bil lisani, yaitu orang munafik yang mulutnya pinter. Orang munafik yang mulutnya pinter. Maksudnya bagaimana? Orang ini kalau bicara agama pinter, ya. Bicara masalah hukum-hukum agama pinter, ngerti, tapi tidak menjalankan, ya. Bicara hukum agama ngerti tapi tidak mengamalkan. Ada orang begitu? Ada. Orang mana itu? Orang jauh ya. Dia duduk kongko ya, di atas bangku, kakinya diangkat, sila di atas bangku, nengkreng. Dia cerita masalah agama. Iya. Dia cerita masalah agama. Panjang lebar, begini. Masuk waktu di Al-Hikmah adzan zuhur, berhenti nggak kira-kira ngobrolnya? Kagak. Padahal bicara agama. Tahu Al-Hikmah mana? Bukan Al-Hikmah sini ya. Al-Hikmah kan banyak. Nanti dikira modus kita ya. Bicara agama. Orang pada jalan ke masjid, ya ngobrol aja sama temennya itu, asik aja. Ya, malah ngasih sindiran begini, no. Ahli surga pada jalan, no, ahli surga, no. Ya, orang berangkat ke musola mau sholat berjamaah itu ditegurnya bahasanya dengan ahli surga. Dia cerita agama panjang lebar. Belum tentu tuh, biar kata sholatnya kayak apa bagus, kalau agamanya nggak ngerti dan sebagainya. Tapi dia nongkrong aja di situ, ya, pakai celana pendek, ya kadang nggak pakai kaos, ya kadang ya pakai kaos partai gitu. Ya ngobrol aja gitu, sampai orang bubar sholat dia nggak berhenti juga ngobrolnya. Yang diobrolin masalah agama, tapi tidak dikerjakan pekerjaan agama. Inilah yang paling ditakutkan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Yang paling ditakutkan adalah orang Islam, dia ngerti agama, dia bicara agama, tapi dia tidak mengamalkan agama. Masya Allah. Saya lagi namu di satu daerah, masuk waktu tahu duhur tahu asar saya lupa. Ada anak-anak muda tuh ngobrol di teras masjid. Kalau nggak salah sebelah sononya itu ada tukang ayam gitu, tukang ayam tuh, ayam jago Bangkok gitu. Itu anak muda pada ngobrol, tuh ada 4 apa 5 orang gitu. Udah adzan, orang-orang pada jalan ke masjid, dia tetap aja ngobrol di situ. Kata saya, ini orang pikirannya kemana? Itu ya. Iya, pikirannya kemana? Mbok punya malu sedikit lah. Umpamanya nggak mau sholat, ya nyingkir dulu gitu ya. Iya, ngumpet dulu lah gitu. Tapi enggak, dia duduk aja di situ. Yang pada ambil wudhu, pada sholat, sampai yang mau ambil wudhu bilang permisi gitu. Iya, udah.
Dari mulai adzan sampai qomat, sampai selesai, sampai zikir selesai, imam doa, sampai salawat Ibrahim sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih aja ngobrol di situ. Kata saya, ya Allah, ini orang nuraninya kemana? Gitu, ya. Nuraninya kemana? Masya Allah. Apalagi urusan ngaji, urusan sholat jamaah yang pokok, yang wajib aja, ya, dia nggak berhenti tuh ngobrol, ya. Apalagi urusan ngaji, nah ngaji mah jauh dah, ya. Emang kalau udah ngaji terus pinter gitu, gurunya aja belum tentu pinter, kalah sama saya gurunya, panggil aja suruh debat sama saya, kalau menang, Masya Allah, berani begitu, ya. Masya Allah. Nah itu yang paling ditakuti oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Di akhir zaman banyak orang-orang yang kelakuannya seperti ini. Bicara agama pinter, tapi mengamalkan agama nol. Bicara masalah hukum ini itu dan sebagainya ngerti, tapi urusan ibadah zero. Nah, Masya Allah, ini bahaya, ya, bahaya. Maka alhamdulillah kita yang orang awam, pejabat bukan, orang penting juga bukan, ya, orang yang punya apa namanya status sosial tinggi juga bukan, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah. Alhamdulillah. Karena susah, ya, kalau belum ada panggilan untuk bisa istiqomah dalam ibadah, biar kata dekat masjid, dekat musola, dengar hayya ala sholah berkali-kali, belum juga berangkat menuju ke masjid musola. Contohnya sudah banyak. Padahal sadar atau tidak sadar, nanti ujung-ujungnya ke masjid atau tidak ke masjid, ke musola atau tidak ke musola, terakhirnya pasti dipaksa dibawa ke musola. Lah iya, dipaksa. Akhir-akhirnya itu dipaksa dibawa ke musola. Lu demen kayak, lu kagak demen kayak, bawa dipaksa. Nah, diikat lagi atas bawah tengah, ya, tengah berapa tuh? Tengah 2, tengah 3, ya, atas bawah 1-1, poncot nama dia, bawa tuh. Ya Allah, taruhnya paling depan, ya, itu dia udah kebingungan. Gua sholat aja kagak pernah, ke musola kagak pernah, sekali-sekalinya suruh jadi imam di depan. Kalau dia bisa kabur itu. Allah, Masya Allah. Ayolah, ya, kita ingat bahwa kian hari kian bertambah umur kita. Kalau sudah bertambah umur, tidak ada jalan lain, pasti ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bicara agama, tapi amalkan agama. Jangan bicara kebenaran, tapi amalkan kebenaran. Masya Allah. Waqad yatamakkanu, dan sungguh telah dimungkinkan. Waqad yatamakkanu, dan sungguh telah dimungkinkan. Masalu hadzal fajiri, perumpamaan orang durhaka ini, al munafiqi, yaitu yang munafik, mengerti agama, bicara agama tapi tidak mengamalkan agama, min ilmil kitabi, dari ilmu alkitab yakni Al-Quran, was sunnati, dan as-sunnah yakni hadis. Fayakunu, maka jadilah orang seperti itu balaan, bencana, alal muslimina, atas umat Islam, wa fitnatan, dan menjadi ujian bagi umat Islam pada umumnya. Jadi kalau sudah ada orang-orang cerdas, cerdik, pandai, pinter bicara agama tetapi tidak mengamalkan ajaran agama, maka itu adalah balaan wa fitnatan alal muslimin,
menjadi ujian, ya, bencana dan ujian bagi orang Islam. Orang awam akan melihat begini, itu aja yang pinter nongkrong doang di situ, ya, nggak ikut orang lain pada sholat, apalagi saya yang orang awam, orang bodoh. Nanti akan ada pembenaran seperti itu. Yang orang dianggap pinter ini duduk nongkrong aja, ngobrol aja, masuk waktu nggak berangkat juga, pasti ada pengikutnya. Kata pengikutnya, ah enakan dia dah nih, ngobrol aja santai, mana ada kopinya, ada rokoknya, ya, ada makanannya. Ini kan namanya rombongan Markos, ya, ya. Makan, rokok, kopi, pulangnya dapat ongkos. Tuh, rombongan Markos namanya, ya. Makan, ngerokok, ngopi, ongkos, tuh Markos. Ya, daripada ke mushola kagak ada apa-apanya, mending nongkrong di sini. Air putih doang, air putih juga putih bening. Kalau putih butek ya lumayan. Ya Allah. Jadi ini bencana, ya, bala, ujian bagi orang-orang Islam. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini melemahkan perjuangan Islam, ya. Ketika orang berangkat ke masjid berbondong-bondong, dia ngomongnya sih sepele, enak. Tuh pada riak kan, sholat aja diunjuk-unjukin. Tuh pada sholat aja ke musola, ke masjid, kan bisa di rumah. Tuh pada riak, tuh pada pamer tuh, ya, makanya kayak saya ntar sholatnya di rumah, jadi nggak ada yang tahu. Kelihatannya kayak bener, ya, kelihatannya kayak bener. Padahal orang sholat ke masjid, ke musola, riak apa jihad? Iya. Riya apa syiar? Syiar, ya. Jihad, kita berangkat ke masjid jihad. Karena apa? Mengalahkan, ya, apa namanya? Mengalahkan kesibukan kita. Kemudian syiar, kenapa? Karena di situ ada masjid, masjid musola rame didatangi orang sholat, berarti Islam di situ itu bagus. Karena contoh ukurannya adalah masjid musola. Subuh masjid penuh, ya, jamaah banyak, musola sini subuh penuh. Oh, orang pada takut ke sini. Oh, hati-hati itu masuk ke daerah kincir. Kenapa? Islamnya kuat. Subuh aja penuh. Cuman saking penuhnya sendalnya sampai pada di rumah masing-masing. Ya, saking penuhnya sendalnya sampai di rumah masing-masing. Ya Allah. Apalagi sholat yang lain ukurannya subuh. Kalau subuhnya penuh berarti 4 waktu yang lain itu harusnya penuh. Masya Allah. Nah, kalau orang yang dianggap mengerti bahasanya sudah ngaco seperti itu, akan melemahkan perjuangan umat Islam dalam mensyiarkan ajaran agama Islam. Diajak oleh pengurus musola untuk patungan dandanin masjid musola, kurang-kurangnya apa, mungkin AC atau apa, dia ngomong duit mulu tuh musola, padahal mah udah bagus, buat apaan lagi sih, jangan-jangan ketuanya ada tuh. Nah, akan seperti itu. Jadi ada apa namanya, negatif thinking, ada perasaan-perasaan negatif yang ditiupkan supaya kemudian umat itu tidak lagi kuat dalam persatuan ibadah. Maka di Quran dikatakan in ja'akum fasiqun binaba'in, ya, fatabayyanu, kalau datang kepadamu berita dari orang fasik jangan ditelan mentah-mentah, fatabayyanu, ya, tabayyun dulu, ya, tabayyun dulu. Nih ketua musola nih ngajak iuran korban, ya, sapi satu katanya 4 juta itu. Berangkat belanja sapi sendirian, pasti nyari untung tuh. Itu pasti begitu tuh. Nah, itu namanya ngasih berita negatif
supaya persatuan umat ini menjadi lemah. Kalau sudah lemah, saling curiga, saling memusuhi, sudah mereka tepuk tangan. Ya. Kenapa? Karena kemakmuran musola menjadi hancur, rusak. Jadi hati-hati dengan informasi-informasi orang-orang yang seperti itu, karena ini zaman-zaman fitnah. Wa fi mislihi, dan pada perumpamaannya, qala alaihi salatu wassalamu, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal, aku tidak termasuk golongan dajjal, kata Rasulullah. Ana min ghairi dajjal, aku bukan termasuk golongan dajjal, tapi akhwafu alaikum minad dajjal, tapi yang aku takutkan dari kalian masuk dalam golongan dajjal. Qila, dikatakan, ditanyakan, wa ma dzalika, siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala ulama ussu'i, ulama yang buruk. Ya. Masuk dalam barisan dajjal adalah ulama ussu', orang yang berilmu tapi buruk perangainya, buruk akhlaknya, buruk perilaku dan perbuatannya. Masya Allah. Zaman sekarang ada ulamaul khair, ada ulamaus su. Ada ulama baik-baik, ada ulama yang buruk. Ulama baik-baik fatwanya menyelamatkan umat, mengajak selamat dunia sampai akhirat. Ulama buruk fatwanya adalah mencari kepopuleran diri. Ulama buruk fatwanya adalah mencari kekayaan untuk dirinya dan mengorbankan umat. Itu namanya ulama usuk. Nah, kita harus hati-hati dan waspada, ya. Sorbannya sama, ubel-ubelnya sama, gamisnya boleh jadi mereknya sama, tapi ada yang ulamaul khair, ada yang ulamaus su. Ulama yang baik, ulama yang mengajak kepada umat untuk selamat dunia akhirat. Ulama yang buruk adalah ulama yang mencari kepopuleran diri dan mencari keuntungan dunia. Nah, itu ulama dajjal, ya. Ulama dajjal adalah ulama yang mencari keuntungan dunia. Na'udzubillah, ya. Kita ngaji di sini udah berapa tahun? Ada 20 tahun, ya. Lebih kali, ya. Udah khatam berapa kitab gitu, ya. Ya, 2 apa 3, ya. Ya begini aja. Ya, karena niatannya lillah, ya. Niatannya lillah. Jadi ada orang-orang yang mereka itu berdakwah, tapi lihat dulu cuannya, ya. Lihat dulu apa namanya, ininya, on syai'onnya, ya. Iya. Nah, kalau on syai'onnya besar, dia berangkat. Tapi kalau nggak ada apa-apanya, ngapain capek-capek gitu, ya. Masya Allah. Dakwah dengan bertarif. Berapa tarifnya? 25 juta. Nah, 30 juta. Pesennya setahun 2 tahun yang lalu udah pesen duluan, ya. Masya Allah. Padahal apalagi setahun, orang seminggu aja kita nggak tahu umur kita nyampe apa enggak, ya. Setahun 2 tahun udah pesen, ya. Masya Allah. Ceramahnya paling banter berapa menit, ya. Kuat sejam itu kalau dia ceramahnya cuma 2 tempat. Kalau satu malam ceramah 4 tempat, kuat nggak ceramah 1 jam? Nggak, paling 20 menit. 20 menit, ya. Salam, ya, muqaddimah, ngelawak, ya, kanan kiri, ya, bikin perut terpingkel-pingkel, selesai, mohon maaf saya ditunggu tempat lain, ya, waalaikumsalam, ya, udah, ya, turun dah tuh, ya. Mobilnya bagus, ya, amplopnya
nggak bisa dilipat kemarin kan. Amplopnya nggak bisa dilipat ya. Ya Allah. Nah, pindah lagi tempat lain, sama materinya ya, karena tempatnya jauh aja. Kalau tempatnya dekat orang bosen ya, tempatnya jauh yang dengerin orang lain ya. Iya, lawakan juga sama, dapat lagi 25 juta. 4 tempat dalam satu malam berapa? 100 juta. Masya Allah, enak tuh ya. Iya. Ya, 100 juta dalam satu malam. Kita ngaji di sini 100 juta berapa tahun itu? Ya Allah. Nah, kita khawatir kalau banyak ulama-ulama yang model seperti ini ya, tidak lagi menjadi pendingin terhadap umat, tetapi ulama sekedar penghibur umat. Ulama yang boleh jadi bukan sesungguhnya ulama, tapi karena bisa berkhitobah, bisa berpidato, kemudian mendapati tarif yang besar ya. Padahal sekedar menghibur, bukan membimbing umat menuju pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita khawatirkan. Maka kata Nabi, ulama-ulama seperti itu dia adalah pengikut Dajjal. Waqad wasafa alaihi salam, dan sungguh Nabi telah mensifati unasan sebagian manusia yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an kama unzila, sebagaimana Al-Qur'an itu pada saat diturunkan. Artinya membaca Al-Quran dengan fasih, dengan bagus, dengan sempurna. Wa annahu, dan bahwasanya Al-Quran itu la yujawizu, tiada melewati taraqaihum atau taraqiyahum, tulang-tulang rahangnya. Wa annahum, dan bahwasanya mereka yamruquna, melepaskan diri minal islami, dari Islam, kama yamruqus sahmu, sebagaimana lepasnya anak panah, minar ramiyati, dari lemparan busurnya. Masya Allah. Nanti akan banyak orang-orang itu pandai membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak melewati tenggorokannya, tidak melewati tulang-tulang rahangnya, tidak masuk ke dalam dadanya. Mereka membaca Al-Quran tapi lepas dari kaidah-kaidah Al-Quran. Ya sekarang ini ya. Ya, membaca Al-Quran tapi lepas dari kaidah-kaidah Al-Quran ya. Pendiri pesantren Al-Quran ya, kiainya, tapi menjadi predator. Tahu predator? Ya. Predator itu kan tukang nelen ikan predator kan, ikan makan ikan gitu ya. Ya, kiainya jadi predator, santrinya ditelan oleh kiainya. Masya Allah. Bahkan sampai puluhan. Nah itu kan namanya baca Quran tapi tidak tembus hingga tenggorokannya. Baca Quran tetapi mencari dunianya, tidak lagi menggunakan aturan-aturan Al-Quran ya. Ada lomba tilawatil Quran, lomba tata cara membaca Al-Quran, tapi ada orang-orang yang ketika mengikuti lomba tilawatil Quran tidak dengan jalan sebagaimana mestinya, tetapi bermain dengan hakim-hakimnya ya. Ya, ada yang begitu, ada. Misalnya ini ya, kita ikut lomba MTQ tingkat kota dari kecamatan Palmerah itu ada jokinya, ada penawarnya ya. Mau jadi juara satu nggak? Kalau jadi juara satu siapin uang sekian gitu. Nanti pesertanya saya bawain dari santri-santri saya. Coba, itu nyata ya.
Iya. Nanti santrinya saya bawain dari santri-santri saya. Nanti atas nama Kecamatan Palmerah. Nah, sekian itu untuk 4 juri, 1 juri sekian kali 4. Nah, ini yang lain untuk ini. Nah, coba koordinasi sama camatnya. Camatnya mau nggak dapat juara? Kalau mau dapat juara, biarin camat nanti ngumpulin duit sama lurah-lurah. Nah, Masya Allah. Lah ini berarti baca Al-Quran tapi tidak tembus sampai tenggorokan. Padahal mereka pelaku-pelaku membaca Al-Quranul Karim. Maka jangan heran ya, jangan heran ya, kalau kemudian orang-orang yang dalam tanda kutip menurut kita orang mengerti agama tetapi justru melanggar norma-norma agama. Masya Allah. Jadi ada orang pandai membaca Al-Quran tapi mereka melanggar aturan-aturan Al-Quran. Digambarkan seperti anak panah yang lepas dari busur, lemparan busurnya, maka dia tidak mengikuti sasaran dari yang melemparkan, tapi terserah apa yang dia mau.